Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan memaparkan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis pada feses. Alat dan bahan pemeriksaan mikroskopis feses. 1. Cover glass. 2. Objek glass. 3. Mikroskop. 4. Lidi bersih. Bahan 1. Sampel feses. 2. Larutan eosin atau lugol. 3. Larutan asam asetat 10%. 4. NaCl. Tahapan yang dilakukan dalam pengambilan sampel feses pada orang dewasa. Yang pertama, gunakan plastik pembungkus untuk mengambil sampel tinja yang kering atau kertas koran yang diletakkan di kloset saat BAB. Yang kedua, pastikan tinja tidak berceceran atau jatuh menyentuh dasar kloset untuk mencegah kontaminasi oleh air. Yang ketiga, gunakan sendok khusus atau spatula yang disediakan bersama wadah untuk mengambil sampel feses kira-kira seukuran biji kurma dan pindahkan ke dalam wadah. Yang keempat, cegah sampel tinja bercampur bersama urin. 5. Setelah sampel tinja terkumpul di dalam wadah, segera masukkan dan tutup rapat di dalam kantong plastik. Keenam, cuci tangan dengan air dan sabun sampai bersih. Jangan lupa menyiram sisa kotoran yang berada di dalam kloset. Yang ketujuh, segera bawa wadah yang berisi sampel feses ke laboratorium, sebaiknya tidak lebih dari 24 jam untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan mengaburkan hasil pemeriksaan. Tahap analitik dan pasca analitik. Prosedur kerja, pemeriksaan jumlah feses. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, letakkan feses ke dalam cawan Petri, kemudian timbang feses. Nilai normal dari jumlah feses yaitu 100-250 gram. 2. Pemeriksaan makroskopis feses. A. Pemeriksaan warna feses. Warna normal pada feses yaitu kuning sampai kecoklatan. B. Pemeriksaan bau feses. Bau normal pada feses yaitu bau khas. C. Pemeriksaan konsistensi feses. Konsistensi feses normal yaitu lunak dan berbentuk seperti buah pisang. D. Pemeriksaan darah pada feses. Pemeriksaan darah pada feses normal yaitu tidak terdapat darah pada feses. E. Pemeriksaan lendir pada feses. Pemeriksaan lendir pada feses normal yaitu tidak terdapat lendir atau hanya sedikit lendir pada feses. F. Pemeriksaan parasit pada feses. Pemeriksaan parasit pada feses normal yaitu tidak terdapat parasit pada feses. Prosedur kerja mikroskopik. 1. Pemeriksaan feses dengan menggunakan eosin atau lugol. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Tetesi 1-2 tetes larutan lugol atau eosin di atas kaca objek. Ambil sedikit feses, letakkan di atas kaca objek yang telah ditetesi larutan eosin. Kemudian homogenkan. Amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali. 2. Pemeriksaan feses dengan menggunakan larutan asam asetat 10%. Siapkan alat dan bahan. Tetesi 1-2 tetes larutan asam asetat 10% di atas kaca objek. Ambil sedikit feses, letakkan di atas kaca objek yang telah ditetesi larutan asam asetat 10%. Kemudian homogenkan. Amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali. 3. Pemeriksaan feses dengan menggunakan larutan NaCl 0,9%. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Tetesi 1-2 larutan NaCl 0,9% di atas kaca objek. Ambil sedikit feses, letakkan di atas kaca objek yang telah ditetesi larutan NaCl. Kemudian homogenkan. Amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali.
Hasil yang ditemukan yang pertama protozoa didapati dalam bentuk kista. Bila konsistensi tinja cair baru didapatkan bentuk trofozoid. 2. Telur cacing, yaitu didapati Ascaris rhombicoides, Necator americanus, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Strogiloides, Stercoralis, dan sebagainya. 3. Leukosit. Dalam keadaan normal dapat terlihat beberapa leukosit dalam seluruh kesediaan. 4. Eritrosit. Terdapat lesi dalam kolon, rektum atau anus. 5. Epitel. Didapati beberapa sel epitel, yaitu yang berasal dari dinding usus bagian distal. 6. Kristal. Dalam tinja normal mungkin terlihat kristal tripet fosfat, kalsium oksalat, dan asam lemak. Yang ketujuh, sisa makanan. Hampir selalu dapat ditemukan juga pada keadaan normal, tetapi dalam keadaan tertentu jumlahnya meningkat, dan hal ini dihubungkan dengan keadaan abnormal.